Selamat datang kembali. Kita udah sampai nih di bab terakhir buku The Road Less Stupid-nya Keith J. Cunningham. Bab 48, judulnya Satu Hal Terakhir. Iya, bab penutup ya. Setelah bahas banyak strategi bisnis, akhirnya kita diajak refleksi lebih dalam. Betul. Jadi, setelah kita diajarin cara hindari pajak kebodohan, kesalahan-kesalahan mahal, itu sekarang pertanyaannya jadi lebih filosofis gitu ya. Apa sih arti lebih itu? Apakah kalau punya lebih banyak, otomatis lebih bahagia? Kayaknya ini inti perenungan di bab ini. Pertanyaan bagus banget dan relevan buat siapa aja, nggak cuma pebisnis. Nah, misi kita sekarang, kita coba bedah bareng ya pemikiran akhir Cunningham ini. Tentang apa sih makna sejati di balik kesibukan kita. Soal bahagia, sukses, sama fulfillment atau kepuasan hidup itu. Oke, siap. Mari kita bongkar. Penulis tuh langsung mulai dengan observasi menarik dari Daniel Bernoulli. Dia nanya, kenapa ya tambahan kekayaan itu seringkali nggak senikmat pas pertama kali dapet? Ah, iya itu klasik. Kayak makan coklat gitu kan, batang pertama enak banget, batang kedua rasanya udah, ya biasa aja. Anda ngerasain nggak sih hal kayak gini? Oh, sering banget. Itu kan konsep ekonomi dasar ya, utilitas marginal yang menurun. Kenikmatan tambahan dari sesuatu itu cenderung berkurang setelah titik tertentu. Dan ini berlaku buat banyak hal, nggak cuma uang atau coklat. Oke, jadi bukan cuma perasaan kita aja ya, emang ada teorinya. Ada. Terus Cunningham juga ngingetin soal jebakan lain nih, yaitu kebiasaan kita mengukur ke atas. Suka banding-bandingin diri sama orang yang kelihatannya lebih sukses, lebih punya banyak. Oh iya, itu bikin nggak enak hati terus ya? Banget. Bikin kita jadi merasa kurang terus. Padahal kalau kita lihat gambaran besarnya, pakai perspektif global yang dia singgung sedikit itu, misalnya dunia ini kayak desa isi 1.000 orang. Kita mungkin kaget betapa di atasnya posisi kita sebenarnya dibanding mayoritas yang masih berjuang buat hal-hal dasar kayak makan atau baca tulis. Jadi perbandingan sosial ini bisa jadi racun. Bener juga. Jadi kalau banding-bandingin itu jebakan. Terus sumber kepuasan yang asli itu apa dong menurut dia? Nah, di sini dia mulai bedain beberapa istilah penting nih. Iya, ini kuncinya. Dia bedain antara kesenangan atau pleasure, kebahagiaan atau happiness, terus sukses atau success, dan fulfillment. Bedanya apa aja tuh? Kayaknya sering ketukar-tukar kita pakainya. Betul. Kalau kesenangan, kata dia, itu dari stimulasi indera, kayak makan enak tadi atau nonton film bagus. Sifatnya sementara. Enak sih, tapi ya lewat aja. Oke, pleasure. Terus happiness. Nah, kebahagiaan atau happiness menurut Cunningham ini agak beda. Katanya cuma bisa diraih lewat rasa syukur, gratitude. Wah, menarik. Kenapa harus syukur? Karena rasa syukur itu memaksa kita buat fokus ke sekarang, ke apa yang udah kita punya. Bukan ngeluhin masa lalu atau khawatir soal masa depan. Ini yang bikin beda sama sukses. Gimana bedanya sama sukses? Sukses, dia definisikan simpel aja, mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi bisa aja kita sukses, dapat semua target, tapi belum tentu bahagia kalau nggak ada rasa syukurnya. Oke. Jadi sukses itu soal mendapatkan, terus ada satu lagi tadi, fulfillment. Tepat, fulfillment. Kalau ini, menurut Cunningham, levelnya lebih ke memberi, atau berkontribusi pakai apa yang kita punya. Jadi bukan cuma dapat, tapi ngasih. Jadi urutannya gitu ya? Kesenangan itu soal indera, kebahagiaan soal syukur, sukses soal mendapatkan, nah fulfillment ini soal memberi. Wah, jelas banget bedanya kalau dipisah gini. Iya, seringkali kita ngejar satu, padahal yang kita butuhin mungkin yang lain. Nah ini nih bagian yang menurut saya paling dalam. 3 pertanyaan reflektif yang dia bakal tanyain ke dirinya di akhir hidup. Bukan soal harta, tapi 1. Apakah dunia jadi tempat yang lebih baik karena saya pernah ada? 2. Siapa yang mencintai saya dan siapa yang saya cintai? 3. Apakah hidup saya selaras sama keyakinan saya? Integritas gitu ya. Berat ya pertanyaannya. Tapi benar-benar menggeser fokus. Iya kan? Dari yang tadinya mungkin mikir berapa banyak aset saya, jadi ke apa dampak hidup saya. Ini perubahan perspektif yang wow, luar biasa menurut saya. Sangat. Pertanyaan itu langsung nusuk ke inti makna hidup, melampaui pencapaian materi atau status. Pesannya jadi kuat banget.
Kepuasan sejati itu datangnya bukan dari perbandingan, tapi dari kemajuan diri, dari rasa syukur, dan dari kontribusi kita. 4 definisi tadi kesenangan, kebahagiaan, sukses, fulfillment itu kayak jadi peta buat navigasi ke arah sana. Dan pas banget ya, dia nutup cerita kalau dia sendiri merasa fulfilled justru dari proses nulis dan bagiin buku ini. Nah, itu contoh konkretnya. Memberi itu sendiri udah jadi sumber kepuasan. Jadi kalau kita rangkum bab terakhir ini, intinya adalah ajakan buat kita lebih jernih membedakan antara ngejar sukses yang artinya cuma dapat lebih banyak, sama menemukan kebahagiaan lewat syukur, dan mencapai fulfillment lewat kontribusi. Gitu ya? Persis. Dan ini sekaligus ngikat semua ide di buku ini, terutama soal pentingnya thinking time, waktu buat mikir itu loh. Ternyata gunanya bukan cuma buat hindarin pajak kebodohan dalam bisnis atau finansial, tapi juga buat mikirin apa sih yang benar-benar bikin hidup kita ini utuh dan bermakna. Bener banget. Dan dia kan bilang, nilai terbesar buku ini ya ada di penerapannya, bukan cuma dibaca aja. Betul, betul. Harus dijalanin. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan reflektif juga buat Anda yang dengerin. Setelah semua strategi bisnis dibahas, kalau Anda coba lihat kesuksesan pakai kacamata rasa syukur dan kontribusi dari bab ini, definisi sukses yang paling berarti buat Anda pribadi itu jadinya kayak apa ya? Dan langkah kecil apa sih yang mungkin bisa Anda lakuin hari ini buat mulai bergerak ke arah definisi sukses itu? Pertanyaan bagus untuk direnungkan.